Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, nama saya Sasa. Saya akan menceritakan kejadian sewaktu saya kecil. Kurang lebih waktu saya berumur 8 tahun, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Singkat cerita, keluarga saya mempunyai 2 rumah. Yang pertama ruko, yang kedua sebut saja rumah kedua, yang digunakan hanya untuk beristirahat. Jadi gambarannya dari pagi sampai malam hari, sampai sekitar jam 7 malam, itu aktivitas kami lebih banyak di ruko. Kemudian sesudah itu kami akan pulang beristirahat di rumah kedua. Jadi pada waktu itu saya lupa kejadiannya tahun berapa. Sudah puluhan tahun yang lalu. Saya pulang dengan keluarga saya dari ruko ke rumah kedua. Kami pulang dengan menggunakan mobil, dengan ada beberapa pegawai yang ikut juga di mobil kami, karena kebetulan rumah itu juga ada beberapa kamar yang untuk stay para pegawai dan asisten rumah tangga gitu. Waktu saya turun, jadi saya mempunyai asisten rumah tangga yang untuk mengasuh saya waktu itu, namanya Mbak Siti. Sebut saja dia Mbak Siti. Mbak Siti ini punya ibu, saya manggilnya Simbo. Simbo ini kerap datang mengunjungi Mbak Siti sekitar sebulan sekali. Nah, waktu saya turun saat itu, malam itu dari mobil, kebetulan garasinya itu letaknya berseberangan dengan kamar tidur pegawai pria. Saya melihat Simbo, memang sih Simbo ini kelihatan berbeda dengan Simbo yang ibunya Mbak Siti ini. Simbo ini lebih tinggi, lebih kurus, tapi penampilannya sama, kurang lebih sama, berkonde, berkebaya, menggunakan kain kebaya gitu ya. Simbo ini lagi duduk dengan menunduk gitu, duduk di lantai menunduk, dan duduknya itu di kamarnya pegawai pria gitu. Terus saat itu saya mikir gini, itu mungkin Simbo, si ibunya Mbak Siti gitu. Tapi kenapa ya kok tadi dia nggak ke ruko gitu? Karena biasanya dari kampung dia langsung ke ruko, baru malam harinya sama-sama gitu pulang ke rumah yang kedua ini. Tapi saya mikir mungkin sakit, jadi mama saya mengizinkan beliau untuk pulang dulu ke rumah gitu. Lalu malam harinya waktu si Mbak Siti ini, kan biasa ya waktu itu masih kecil, malam hari suka dibacain buku cerita gitu sama si Mbak Siti. Si Mbak Siti itu bacain cerita, terus saya nanya, Mbak, kok Simbo tadi duduk sih di kamarnya Mas Bayu? Kenapa gak ke ruko dulu, lagi sakit ya gitu. Terus si Mbak Siti ini bilang, enggak kok non, Simbo itu mungkin baru minggu depan atau mungkin masih lama gak kesini, karena di desa tuh, di kampung lagi ada panen. Waktu itu saya takut, tapi ya namanya anak kecil ya,
rasa takut itu bisa cepat teralihkan gitu, terlupakan dengan bermain. Nah, kejadian kedua sama di rumah yang kedua, tapi bukan saya yang mengalaminya gitu. Yang mengalaminya adalah, jadi cerita ini itu sebelum kejadian Simbo. Sebelum kejadian tentang Simbo ini. Jadi kami sempat punya tukang kebun sekaligus penjaga rumah gitu. Jadi yang menjaga rumah kami dari pagi sampai malam. Dan sewaktu si bapak ini bekerja di siang hari, beliau sering mendengar suara piano dari dalam rumah, suara piano, suara sendok dipukul-pukul gitu di dekat jendela gitu. Padahal kan di pagi, siang hari itu sampai sore hari dan sampai malam kurang lebih jam 7 itu di rumah itu tuh gak ada aktivitas, kosong gitu. Dan kebetulan si tukang kebun ini tuh gak bisa mengecek ke dalam rumah karena dia gak punya akses masuk ke dalam rumah gitu. Karena dia juga udah disediain tempat istirahat sendiri di luar gitu. Dan katanya beliau juga sewaktu bekerja di siang hari suka ditampakin sama yang seperti saya lihat itu, Simbo berkonde, berkebaya, dan kerap kali bilang pakai dialek Jawa itu ya, "Pak, nitip rumah ya, saya mau pergi sebentar." Dan konon kalau ada tukang bangunan gitu yang mau perbaikin yang rusak gitu di rumah itu, ya suka ditampakkan juga oleh Simbo ini. Singkat cerita, seiring dengan waktu, anak-anak sudah besar, kami sepakat untuk menjual rumah itu. Karena kebetulan rumah yang pertama sudah direnov dan diperluas ya untuk rumah tinggal juga. Dan yang membeli rumah kami, dengar sih, setahu kami gak bertahan lama, hanya beberapa bulan, lalu dikontrakan lagi, entah dikontrakan, entah dijual sampai ke beberapa keluarga, sampai akhirnya suatu saat ada seorang ibu menelepon ke mama saya. Dia bilang bahwa rumah itu angker dan rumah itu tuh harus dikembalikan ke pemilik awal, keluarga pertama yang menempatin. Karena kebetulan rumah itu tuh kami bukan karena beli ya, karena membangun sendiri gitu. Tapi mama saya tidak merespon. Sampai sekarang pun mama saya gak pernah mengungkit lagi masalah rumah itu. Sekian cerita dari saya, dan masih ada beberapa cerita lagi di rumah yang sama untuk di cerita berikutnya. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.